Oke, selamat siang Ibu Ulam. Selamat siang Ibu Ayu. Apa kabar Ibu Ulam? Alhamdulillah baik. Gimana Ibu Ayu kabarnya? Alhamdulillah baik juga ini Ibu Ulam ya. Hari ini Ibu ingin lakukan proses coaching ya? Iya, betul Oke. sekali. Nah sebelumnya itu nanti kita akan berdiskusi terlebih dahulu nih Bu. Oh boleh Ibu. Oke, jadi begini ya Bu ya. Nanti itu pada saat Ibu melakukan proses coaching itu saya nanti akan mengamati ya, dan saya akan melakukan penilaian sesuai rubrik ya Bu ya yang sudah tersedia. Seperti apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga sesuai dengan alur tirta tadi, dan Ibu akan memberikan pertanyaan yang berbobot ya tadi ya. Nanti juga akan mendengarkan respon serta jawaban dari coach tersebut ya Bu ya. Iya. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, dan juga menyesuaikan prinsip coaching terutama itu ya Bu ya. Di antaranya apa aja Bu di antaranya tadi? Kemitraan, Ya, betul. proses kreatif, Ada proses kreatif, oke, dan memaksimalkan potensi. Oke, ya Ibu sudah paham ya Bu ya. Sebelumnya untuk menuju ke sana ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan ke Ibu, boleh? Boleh Bu, silahkan. Oke. Nah, ini kira-kira kompetensi coaching yang mana yang Ibu akan kembangkan? Oke, jadi saya ingin mengembangkan kompetensi inti coaching di Oke. mana ada kehadiran penuh, Oke, terus ya. juga ada mendengarkan aktif, Oke. dan yang terakhir itu ada memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, jadi Ibu ingin mengembangkan potensi itu, potensi intinya ya Bu ya, yang Iya, dari betul. ketiga yang sudah Ibu sebutkan seperti tadi ya. Nah, sekarang dari ketiga itu yang mana yang lebih spesifik yang Ibu ingin kembangkan? Saya ingin lebih fokus kepada menjadi pendengar aktif Oke, dan baik. memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Karena itu saya harus banyak berlatih dan membaca literasi untuk dapat melakukan itu. Seperti itu. Oke, baik Ibu berarti menjadi pendengar yang aktif ya Bu Iya. ya, yang pasti apa yang ditanya harus sesuai dengan jawaban yang diinginkan. Betul, Bu. betul. Iya. Nah, kira-kira indikator ketercapaian apa itu Bu? Jadi pengennya saya itu pada kegiatan observasi nanti yang akan dilakukan, Ya. coach saya itu dapat menemukan solusi, memahami langkah-langkah untuk perbaikan dalam menghadapi permasalahan yang coach temukan saat ini. Oke, baik ya. Yang pasti kita mengharapkan ada solusi dari perbincangan itu ya Bu ya. Betul. Oke, terima kasih atas jawabannya Bu Ulam, dan silakan melakukan proses coaching. Semoga mendapatkan solusi yang terbaik ya pastinya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke. Selamat siang Ibu Erni. Selamat siang Bu Ulam. Bagaimana kabarnya Bu Erni hari ini? Luar biasa baik sekali, puji Tuhan. Oke, alhamdulillah baik ya. Saya dengar Bu Erni mencari saya nih. Ada yang bisa saya bantu Bu Erni? Benar sekali Bu, memang dari tadi sudah saya cari Ibu karena memang ada sih yang saya mau diskusikan dengan Ibu mengenai bagaimana proses kegiatan pembelajaran saya. Nah, ketika berada di dalam kelas, kegiatan pembelajaran itu berlangsung, ada beberapa siswa itu yang kurang suka dengan materi saya. Kebetulan saya mengajar kimia ya Bu, dan materi yang saya berikan pada saat itu adalah tentang stokiometri. Oke, baik. Nah, dan juga ada beberapa teman di kelas itu yang selalu usil Bu, selalu mengganggu teman-temannya ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Oke, baik. Jadi ini terkait proses pembelajaran di kelas Ibu, di mana ketika Ibu mengajar stokiometri, Ya. ada beberapa siswa yang belum paham ya Bu ya, dan ada juga beberapa siswa yang mengganggu temannya, Ya, seperti benar. itu. Oke, kira-kira nih dari diskusi ini nanti output apa yang ingin Ibu dapatkan dari hasil diskusi kita? Nah,
yang ingin saya harapkan ya Bu dari eh, perbincangan kita ini, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya, dan kemudian tujuan saya bagaimana supaya murid saya itu memahami konsep-konsep dari materi stokiometri. Seperti itu Bu. Baik, jadi kita sepakat ya Bu bahwa kita kali ini mendiskusikan tentang permasalahan di mana permasalahan siswa di mana yang Ibu harapkan itu adalah siswa Ibu memahami konsep-konsep stokiometri. Iya. Dan juga satu lagi tadi siswa yang tersebut tidak saling mengganggu selama proses pembelajaran seperti itu. Baik Ibu, jadi menurut Ibu ini kira-kira ukuran keberhasilannya nanti itu seperti apa? Nah, ukuran menurut saya itu bahwa siswa itu memahami konsep stokiometri itu Bu. Oke, Nah, baik. kemudian yang kedua, siswa yang tadi selalu usil itu bisa memanage dirinya, mengolah dirinya, kemudian bagaimana mengolah emosinya, keinginannya untuk mengganggu teman itu tidak lagi gitu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya nih Bu, kita punya skala 1 sampai 10. Terus skala 1 ini adalah skala yang kurang baik ya. Dan 10 itu adalah yang terbaik. Posisi Ibu saat ini itu berada di angka berapa? Ya, tidak usah muluk-muluk ya Bu. Untuk saat ini posisi saya masih di 6. Oke, jadi menurut Ibu posisi Ibu sekarang ada di angka 6. Iya. Menurut Ibu nih, idealnya posisi Ibu ini seharusnya berada di angka berapa? Antara rentang angka 7 Baik. sampai 8 Bu. Itu Oke. mungkin yang saya inginkan. Jadi rentang ideal Ibu berada di antara angka 7 dan angka 8. Iya. Kenapa Ibu tidak memilih angka 10? Kalau saya memilih angka 10 Bu, artinya yang saya lakukan itu sudah sempurna. Oke, baik. Nah, padahal Mhm. di dalam melakukan satu kegiatan itu selalu ada hambatan Bu. Oke, Dan itu baik. tidak mungkin bisa 100% dan bisa bernilai 10. Oke. Seperti itu Bu. Baik kalau begitu. Nah, untuk mencapai kondisi ideal yang Ibu inginkan, bagaimana Ibu mewujudkannya? Bagaimana kondisi yang Ibu harapkan? Nah, karena permasalahannya tadi tidak memahami konsep, Betul. ya, mungkin saya akan menuangkan di dalam perangkat pembelajaran saya atau modul ajar saya, bagaimana saya memberikan ilustrasi yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Baik. Karena apabila sesuatu materi kita kaitkan dengan kegiatan kita sehari-hari atau kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu mungkin cepat dimengerti. Nah, Oke. kemudian yang kedua, siswa yang usil ini mungkin akan saya tegur di saat proses pembelajaran berlangsung, tetapi setelah berakhir pembelajaran, saya akan memanggil ke kantor untuk berbicara baik-baik. Oke, baik kalau gitu. Tadi Ibu mengatakan Ibu akan mengaitkannya dengan konsep sehari-hari. Contohnya itu seperti apa Ibu? Nah, ini kan kalau materi stokiometri itu kan sama seperti kita membuat resep masakan, sama juga kita membuat resep kue. Nah, di mana ketika kita membuat resep masakan, nah bahan-bahan dari masakan itu adalah atom-atom atau zat-zat dari kimia tersebut. Oke, jadi Ibu berusaha untuk menjadikan contoh kegiatan sehari-hari itu sebagai salah satu perumpamaan Ya. seperti itu. Ya. Baik, apakah Ibu pernah mengalami kondisi ini sebelumnya? Bagaimana Ibu menemukan solusi pada saat itu? Iya, selalu. Selain juga kurang berminat ya, ada juga yang tidak suka. Tahu kan Bu, kalau kimia itu rata-rata mengatakan bahwa itu pelajaran yang sangat sulit dan kemudian pelajaran yang berbahaya. Melakukan sesuatu kegiatan yang zat-zatnya nanti sangat berbahaya. Baik. Tapi
saya menyikapi itu dengan cara bagaimana supaya minat, supaya ingin ada motivasi ya, motivasi anak-anak saya melakukan saya membuat perangkat pembelajaran saya itu dengan menuangkan model pembelajaran yang sesuai seperti yang saya lakukan, yaitu problem based learning, di mana dengan menggunakan model pembelajaran itu murid-murid akan memiliki pikiran yang kritis. Jadi mereka itu memiliki nalar yang baik gitu, Bu. Oke, baik. Jadi kira-kira nih, kapan Ibu akan memulai rencana yang seperti Ibu sampaikan tadi? Kebetulan materi stokiometri itu kan banyak ya Bu ya, sub-subnya itu banyak. Jadi saya akan menerapkan atau merealisasikannya nanti ketika ada pertemuan pembelajaran saya berikutnya di minggu depan. Oke, baik kalau begitu. Untuk merealisasikan itu, apakah ada yang Ibu butuhkan? Apa yang perlu Ibu siapkan? Oh, tentu ada. Yang paling pertama ya Bu, pasti modul ajar. Oke, baik. Kemudian laptop untuk mendukung ketika kita harus menggunakan proyektor. Nah, listrik itu terutama ya Bu ya. Seperti itu. Untuk kelancaran kegiatan Ibu tersebut, kira-kira mungkin Ibu membutuhkan sesuatu atau siapa yang Ibu bisa ajak untuk membantu proses kegiatan tersebut? Kalau selama ini yang saya lakukan itu saya melakukan sendiri. Kadang dibantu siswa untuk membawakan atau mengangkat seperti salon ya kan. Kemudian kalau proyektor itu kan sudah ada di situ, kita tinggal colok. Itu aja sih Bu. Oke, baik. Jadi Ibu memang mempersiapkan segala sesuatunya sendiri, dibantu dengan siswa seperti itu ya. Iya, benar. Nah, kali ini nih Bu, saya ingin bertanya, apa sekiranya yang mungkin bisa saya bantu untuk kelancaran kegiatan Ibu nanti? Kalau dikatakan Ibu membantu saya ketika dalam kegiatan pembelajaran itu kan sesuatu hal yang mustahil ya Bu ya. Tapi saya berharap Ibu meluangkan waktu ketika saya membutuhkan untuk berdiskusi tentang permasalahan saya. Seperti itu. Jadi Bu Erni sudah berkomitmen nih ya untuk melakukan kegiatan tersebut seperti itu ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Senang sekali mendengar atau berdiskusi dengan Bu Erni terkait proses pembelajarannya ya, permasalahan yang Bu Erni hadapi. Jadi saya masih menunggu informasi selanjutnya ini Bu. Siap. Ya, tentang hasil dari proses pembelajaran dari solusi yang Ibu temukan tadi ketika diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih atas waktunya sudah diluangkan untuk saya sehingga saya bisa menemukan solusi saya sendiri. Ditunggu kabar baiknya ya Ibu. Selamat siang. Siang Bu Ulam. Terima kasih. Ibu Ulam, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching tadi? Oke, perasaan saya sangat senang sekali Bu, luar biasa sudah bisa melaksanakan coaching. Oke, baik sekali ya Bu ya. Setelah melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya Bu. Siap, ya. Nah, gini, apa saja nih Bu yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Jadi coaching yang saya lakukan tadi, saya merasa bahwa sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana di dalamnya ada tujuan, saya menanyakan tujuan, terus juga ada identifikasi masalah, lalu juga saya menanyakan tentang rencana aksi dan tanggung jawab seperti itu. Baik. Boleh saya tambahkan lagi Ibu? Saya juga berusaha menggali informasi dari atau meningkatkan kompetensi coach sehingga coach dapat menemukan sendiri solusi terkait permasalahan yang dihadapi coach. Oke, baik sekali ya Ibu ya. Sesuai yang sudah saya amati tadi, Ibu sudah melakukan proses coaching sesuai alur Tirta dan juga menerapkan prinsip coaching tersebut, di mana saya perhatikan Ibu sudah fokus mendengarkan aktif dan juga
apa yang disampaikan oleh Koci tadi, dan juga Ibu menggali kompetensi Koci untuk menemukan solusi dari permasalahannya ya, Iya, Bu, ya. betul, Ibu. Oke, nah satu lagi nih Bu yang mau saya tanya Iya, nih. silakan, Ibu. Oke, untuk kedepannya kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah berjalan hari ini? Oke, baik. Jadi saya lebih ingin meningkatkan kompetensi diri saya untuk lebih memahami tentang alur tirta, Ibu. Oke. Karena saya merasa alur tirta ini penting ya untuk kompetensi coaching. Jadi harapannya ke depannya saya bisa melakukan coaching itu lebih baik lagi. Oke, luar biasa ya Bu ya. Mudah-mudahan prosesnya selalu berjalan lancar ya Bu ya. Amin, amin. Nah, dan Ibu ingin meningkatkan kompetensi diri dengan lebih memahami alur tirta tadi. Iya, siap, Ibu. Dan saya terima kasih sekali hari Sama-sama, ini Bu. telah melakukan proses coaching, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan solusi dari setiap masalah itu. Amin, terima kasih. Terima kasih Ya, banyak, Ibu. terima